Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan melakukan silaturahmi bersama teman-teman MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan permintaan audiensi dan melakukan silaturahmi. Beberapa waktu yang lalu surat yang disampaikan ke kita dari Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu, maka hari ini saya menjadwalkan untuk dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman pemuda Pancasila yang beberapa waktu yang lalu baru dilakukan pemilihan ketua yang baru. Jangan kemana-mana, ikuti terus aktivitas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila itu kalau menurut ini mungkin gabung lah ya, bahasa awak, bahasa Indonesia enak dong. Payah kita kadang sama ketua awak ya. Bahasa Indonesia kita. Gabung aja bang. Iya gabung aja. Asal jangan bahasa India lah bang, nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Ke depan kami ingin ketua terhadap mungkin program-program pemuda Pancasila ke depan. Bagaimana organisasi ini bisa hidup, berkembang, dan kadernya juga bisa hidup, karena itu dalam ADRT. Tentu di situ kami ingin menyampaikan kami butuh support, butuh support dalam hal bagaimana ke depan supaya bisa berjalan terhadap tahapan-tahapan program kerja kami. Kita siap mewakili, tentu bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik dengan DPR ataupun pemerintah daerah bupati, kan? Untuk bagaimana kita sama-sama ke depan memajukan Rokan Hulu, khususnya kami di kepemudaan. Dalam hal apapun, yang intinya apalagi yang berbau dengan pendanaan, konteks ini di luar kita buat. Ada hal-hal misalnya perusahaan yang kira-kira tidak mengerti dengan ekonomi masyarakat di Rokan Hulu ini, silakan bukankan ke kami siap itu doa. Kalau kami terus merengek-rengek sama ketua ya, nggak fair juga itu saya. Nah, kita nggak mungkin di tahun 2000 di secanggihnya sekarang kantor DPR terburuk ini memang Rokan Hulu ini kayak seperti ini. Ketua DPR bangnya begini. Ke DPR buruk juga. Enggak lah, ganteng lah. Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu beserta sekretaris, beserta seluruh jajaran dan koti dan seluruh rekan-rekan Pemuda Pancasila. Saya apresiasi tentu atas kunjungan kawan-kawan, permintaan audiensi yang memang sepanjang kami di DPRD ini, mungkin kalau dulu saya bukan pimpinan, tapi mungkin baru ini saya beraudiensi secara langsung dengan pengurus Pemuda Pancasila. Mungkin apakah ada dinamika selama ini yang terjadi di Pemuda Pancasila, tapi hari ini saya apresiasi karena telah melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi kembali terhadap organisasi. Karena ini menjadi hal yang penting. Saya tahu Pemuda Pancasila sejak dulu memang memiliki space-nya sendiri, yaitu bagaimana untuk membangkitkan gairah anak muda kita khususnya ya terhadap pilar negara lah, tentu Pancasila, NKRI dan seterusnya. Jadi dengan rekonsiliasi yang telah dilakukan, saya berharap Pemuda Pancasila ke depan juga menjadi salah satu organisasi yang
mendorong bersama dengan kondisi negara kita hari ini. Tentu peran-peran ini juga dibutuhkan oleh setiap kelompok organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan. Jadi dalam konteks Rokan Hulu tadi sudah disampaikan, tentu setelah rekonsiliasi, konsolidasi, tentu pembinaan perlu dilakukan. Saya secara pribadi tentu mendukung hal ini. Apapun nanti yang kiranya sesuai kemampuan kami untuk membantu teman-teman pemuda Pancasila, pasti akan kita bantu, fasilitasi atau soundingkan dan seterusnya akan kita upayakan. Nah, tinggal kami berharap juga konsolidasi ini berupa audiensi dan seterusnya juga dilakukan kepada jajaran instansi yang lain, sehingga menandakan bahwa pemuda Pancasila telah berkonsolidasi untuk hadir kembali bersama-sama untuk membantu negara kita, membantu daerah kita untuk maju ke depan. Ini penting. Baik itu bupati mungkin, kemudian ada mungkin teman-teman dari kejaksaan, ada juga dari kepolisian dan seterusnya. Saya juga berharap itu dapat cepat dilakukan. Kalau ini dapat dilakukan dengan waktu yang cepat, tentu ke depan kita bisa berbicara tidak lagi rekonsiliasi internal, tapi sudah berbicara bagaimana program ke depan yang bisa kita bersama-sama. Kemudian berikutnya mengenai pembinaan, ya memang pembinaan ini dulu sering ya, ada pembinaan untuk pemuda Pancasila dan lain-lain. Di 2020 mungkin pembinaan 2021 ini tidak begitu ada, tidak ada ya organisasi mungkin yang mendapatkan pembinaan dan seterusnya karena kondisi keuangan daerah. Tetapi mungkin kita berharap jika nanti di perubahan APBD ada memungkinkan anggaran, pasti kita akan fasilitasi, atau di 2021 juga pasti akan kita upayakan untuk ini bisa. Nah, ini organisasi pasti muncul berkembang sangat banyak hari ini. Ya, saya ingin juga pemuda Pancasila karena eksistensinya dari dulu memang sudah ada di Riau khususnya. Ya ini punya tempat yang memang andilnya terhadap pembangunan daerah baik fisik ataupun secara pembangunan manusianya, saya kira ini punya andil juga. Dan kami berharap Pak Ketua, kita bersama-sama DPRD siap untuk bersama-sama kita memajukan Kabupaten Rokan Hulu baik secara fisik ataupun secara mental ataupun sumber daya manusianya. Jadi sekali lagi tadi yang disampaikan oleh Ketua Sekjen, kami bersepakat, saya kira teman-teman yang lain juga pasti bersepakat jika ada sebuah organisasi yang memang keinginannya untuk bersama-sama untuk maju. Ya dinamika yang terjadi di Rokan Hulu pasca pilkada ini, saya kira ini tidak perlu berpanjang-panjang, dan saya juga mengajak kita semua untuk menenangkan kondisi ya, agar kita bisa sama-sama ke depan untuk kalau kita sibuk untuk berdinamika, saya kira berbicara untuk bisa ini juga akan susah. Itu saja yang dapat mungkin kita disampaikan Pak Sekjen. Secara administrasi nanti kalau memang sudah disiapkan nanti akan kami terima proposal dan seterusnya alur. Kalau saya bisanya memfasilitasi dan menyondingkan karena pelaku eksekutor daripada setiap program dan kegiatan itu bukan di DPRD tetapi di pemerintah. Tapi kita siap untuk mensoundingkan, memfasilitasi itu. Apalagi sekarang dengan beberapa sistem baru yang berubah di dalam pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia, tentu pun pemahaman kita kalau ada kawan-kawan di Pemuda Pancasila yang paham tentang itu sudah bergeser dari tahun-tahun sebelumnya atau periode-periode sebelumnya. Maka bagian dari ini kita belajar untuk bisa memahami kondisi, bukan untuk agar mungkin kita tidak dibodohi nanti seolah-olah kita tidak tahu proses pemerintahan, padahal sistemnya sudah berubah. Jadi makanya konsiliasi, komunikasi itu perlu dilakukan nanti baik dengan Bupati, Sekdakah atau dengan Kepala Dinas Pendidikan, bagaimana bisa teralokasikan sesuai dengan ya kemampuan keuangan daerah kita. Ya, karena proses perencanaan itu hari ini sudah dimulai per Januari ini sudah dimulai. Alangkah lebih baiknya audiensi dengan mungkin Kepala Dinas Pendidikan atau dengan BPKAD atau dengan ini bisa dilakukan. Itu mungkin bisa Pak Ketua, Pak Sekjen, beberapa orang saja untuk audiensi menyampaikan itu. Dan
Untuk 2022 tentu sudah mulai dari Januari ini Pak, karena sistem baru, sistem informasi pemerintah daerah yang terkoneksi langsung ke Pusdatin di Kementerian Dalam Negeri. Berikutnya saya kira tidak ada mengalir, ya. Tentu komunikasi yang harus ditingkatkan. Ya, saya mohon maaf juga menggunakan baju putih karena memang belum ada baju saya yang seperti Pak Ketua ini. Pancasila. Dalam itu makna itu. Saya kaget Pak Ketua. Baru malam lewat. Karena saya sudah diundang di grup dengan arti berarti saya sudah bagian dari pemuda Pancasila. Ini masuk di grup saya takut komen, ini pengurus enggak, tiba-tiba dimasuk komen siapa kau kan. Jadi kita takut Pak Ketua kan. Nah, jadi kalau memang ya saya pasti sebuah organisasi besar seperti Pemuda Pancasila, ya siapa yang tidak mau bergabung ke dalamnya bersama-sama. Ya nantilah. Kalau saya cukup bahan Pak Ketua, kalau jahit biar saya aja. Karena baju siap saya enggak bisa, karena ukurannya pasti akan berbeda. Ya. Saya kira demikian Pak Sekjen. Nanti ada yang mungkin ingin ditanya, diskusikan, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pancasila. Amali. Pancasila. Amali. Pancasila. Amali. Merdeka. Merdeka. Kita baru selesai melakukan audiensi bersama teman-teman Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu. Terima kasih atas kunjungan teman-teman MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu telah berbincang, berdiskusi, dan sharing pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Mudah-mudahan konsolidasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu bisa membenahi ya, organisasi Pemuda Pancasila sehingga ke depan dapat memberikan dedikasi kepada Kabupaten Rokan Hulu sehingga Kabupaten Rokan Hulu bisa lebih maju bersama-sama. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.